Pemirsa, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengembalikan mobil dinas kepresidenan jenis Mercedes-Benz S600 Pullman Guard ke Istana. Kepala Sekretariat Presiden Darmansyah Jumala mengatakan mobil itu diantar ke Istana pada Rabu siang. Darmansyah mengatakan mobil tersebut diserah terimakan secara resmi dengan berita acara dan saat ini mobil sudah disimpan di garasi Istana Negara. Setelah melakukan check up, mobil tersebut akan diserahkan ke pasukan pengamanan Presiden. Dengan kembalinya mobil dari SBY itu, maka Mercedes-Benz S600 Pullman Guard yang ada di Istana menjadi 8 buah. Mobil tersebut akan digunakan untuk kegiatan Presiden dan istri beserta wakil Presiden dan istri. Lagi menjabat sebagai presiden, Susilo Bambang Yudhoyono masih menggunakan mobil kepresidenan dalam status pinjaman. Hal itu terkuak setelah ribut-ribut mobil kepresidenan yang digunakan Presiden Joko Widodo mogok di Kalimantan Barat. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengembalikan mobil kepresidenan yang dipinjam selama 2 tahun setelah tak lagi menjabat sebagai presiden. Bahkan proses pengembaliannya diklaim telah dilakukan jauh sebelum menjadi polemik. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nur Hayati Assegaf menyebut mobil yang digunakan SBY bukan berstatus pinjaman, melainkan fasilitas melekat bagi mantan presiden. Menurutnya SBY sebagai mantan presiden berhak mendapatkan fasilitas mobil dan supir dari negara. Kami juga sedih menurut Pak SBY yang sebetulnya sebelum kejadian ini beliau memang memutuskan untuk mengembalikan. Jadi bukan karena ada kejadian ini. Memang beliau berniat untuk mengembalikan. Kenapa? Karena memang yang dipakai beliau kendaraannya kan sudah cukup lama ya, artinya sudah cukup tua dan biasalah kendaraan itu kan perawatannya luar biasa. Kenapa Presiden Joko Widodo akan mobil dinas tua yang telah berusia 10 tahun? Lantas siapakah yang paling bertanggung jawab jika mobil yang digunakannya mogok seperti saat Presiden Jokowi di Kalimantan Barat? Mogoknya kendaraan Presiden RI bukan hanya persoalan teknis semata. Sekretariat Negara disorot sebagai pihak yang paling bertanggung jawab menjamin kebutuhan Presiden. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Nur Hayati Assegaf. Setnek diminta lebih bijak menyikapi pemenuhan fasilitas untuk kepala negara ketimbang berpolemik dan kembali menyeret nama SBY. Kalau Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi punya masalah dengan mobilnya, harusnya ini tidak terjadi. Karena ini menjadi urusan penuh, tanggung jawab penuh Sekretariat Negara. Ya, jadi untuk memperhatikan kebutuhan dan fasilitas Presiden Jokowi. Dari Istana sempat terlontar dari 8 mobil kepresidenan, 1 mobil dipinjam ke Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono. Menanggapi pemberitaan ini, SBY mengeluarkan pernyataan sedang mengurus pengembalian sebelum peristiwa mogoknya mobil Presiden. Namun keadaannya juga rusak sehingga dalam perbaikan. Sudah 4 kali mobil kepresidenan mengalami gangguan. Kepala Biro Pers B. Mahmudin menyatakan, saat ini Setnek memiliki 7 mobil Mercedes-Benz S600 Guard yang dipakai bergantian dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Menurutnya, perawatan sudah dilakukan berkala dan di bengkel resmi. Perawatnya sesuai dengan jadwal atau sesuai dengan masaknya dan di bengkel resmi sebetulnya sih. Itu sudah dilakukan berkali-kali. Bagi Presiden Joko Widodo, usia 10 tahun kendaraan Presiden bukan menjadi alasan untuk membeli mobil yang menurutnya masih layak. Selalu ketika Setnek ataupun Sespres mengajukan untuk ini, beliau menganggap bahwa mobil itu masih pantas dan layak digunakan. Kendaraan termasuk penunjang perlindungan bagi Presiden di negara manapun. Meski selalu ada mobil cadangan menyertai, mogoknya mobil Presiden Indonesia rasanya tidak pantas dan hendaknya tidak terulang lagi di kemudian hari. Tim Liputan Metro TV. Palembang, Jawa Tengah yang menolak pendirian pabrik semen kecewa setelah perwakilannya bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Pasalnya, Presiden justru disebut membalikkan tuntutan warga kepada Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan izin pendirian pabrik.
8 orang yang terdiri dari aktivis penggiat lingkungan dan mahasiswa Rabu siang melakukan aksi pasung semen di Taman Pandang Istana Jakarta Pusat. Aksi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo. Mereka meminta Jokowi tegas mencabut izin pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Pasalnya pendirian pabrik semen tersebut dinilai mencemarkan sumber air. Tuntutannya tentu saja kita mendukung penuh tuntutan warga Pegunungan Kendeng untuk membatalkan pertambangan dan pabrik semen. Karena itu dampaknya adalah multidimensi ya, banyak aspek. Salah satunya yang hari ini berkaitan dengan hari air ya. Pegunungan Kendeng itu adalah barisan pegunungan kars yang merupakan tangki air, sumber utama dari air masyarakat yang mengaliri sawahnya, kehidupan mereka, dan bahkan bagian dari kebudayaan mereka. Para aktivis dan mahasiswa menilai pendirian pabrik semen di Kendeng merupakan bentuk pembangkangan hukum. Pasalnya, Mahkamah Agung telah memutuskan penutupan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo malah menandatangani izin lingkungan baru sehingga kegiatan penambangan kars tetap berjalan. Menanggapi aksi ini, kedua perwakilan warga Kendeng bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan. Usai pertemuan, warga mengaku Presiden justru membalikan tuntutan warga kepada Gubernur Jawa Tengah yang mengeluarkan izin. Saya belum tahu, Mbak. Kalau melihat apa yang dikatakan beliau, Pak Jokowi, rasanya saya sudah kehilangan Bapak. Itu Mbak yang kami rasakan, dan saya membawa amanah dari desa, dari kampung kami, dari Jawa Tengah. Hanya Jawa Tengah lah yang jadi lumbung pangan Nusantara ini. Kalau nanti Jawa Tengah rusak, maka negara ini nggak akan ada pangan lagi. Aksi pasung semen merupakan lanjutan dari aksi yang sebelumnya pernah dijalankan almarhumah Patmi. Almarhumah Patmi merupakan salah satu petani asal Kendeng yang melakukan aksi cor kaki dengan semen di depan Istana Merdeka. Kemarin Patmi pun dikabarkan meninggal dunia akibat serangan jantung. Tim Liputan, Metro TV. Kodari menilai sebaiknya Mensesnek segera menganggarkan untuk pembelian mobil kepresidenan yang baru dengan sudah 4 kali mengalami mogok saat digunakan dalam perjalanan dinas kepresidenan. Faktor keamanan dinilai menjadi prioritas utama bagi kepala negara dibandingkan sekedar faktor kenyamanan. Kalau sudah ada kejadian mobil kepresidenan mogok, ganti, nggak ada toleransi lagi, ya. Mau presidennya mau nggak mau, ya negara harus mengganti, ya. Karena kalau sudah bicara mogok, kita sudah bicara mengenai hal yang fundamental, yaitu apa? Keamanan. Bukan cuma sekedar kenyamanan kepala negara, kepala pemerintahan, tetapi keamanan. Kalau ada satu kejadian, ya, masalah keamanan, ya, presiden harus diselamatkan, sementara mobilnya mogok, nggak bisa jalan. Celaka 13, apa kata dunia? Pemirsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan masih digunakan hingga saat ini. Mercedes-Benz S600 Guard, saya melihat komposisinya atau desain orisinilnya memang begitu panjang dibanding dengan S-Class lainnya, keluaran dari Mercedes-Benz dengan panjang 6,3 meter. Kita lihat juga ada wheelbase di sini, atau yang bisa dimaknai sebagai poros roda, yang kemudian menjadi pembatas pembeda antara seluruh jenis S-Class yang sudah dikeluarkan oleh Mercedes-Benz. Di sini panjangnya mencapai 4,315 mm, lebih panjang sekitar 1,5 mm dari kelas yang lainnya yang keluar sebagai pendahulu dari Mercedes-Benz S600 Guard. Lalu kita akan lihat apa yang menjadi detail dari keberadaan mobil kepresidenan Republik Indonesia yang sudah berumur 10 tahun tentunya apabila dihitung dari pengadaannya sejak tahun 2007 dan juga 2008. Untuk bodi dari Mercedes-Benz ini adalah bahan baja. Plat baja ini merupakan tambahan untuk versi orisinil yang tentunya anti peluru dan juga anti granat ringan, dan sudah diuji coba di salah satu wilayah di Jerman, yaitu diuji balistikan sehingga mendapatkan sertifikasi BR10 Ballistic Authority dari salah satu perusahaan balistik militer di wilayah Jerman. Dan kemudian dari komposisi jendela ini juga memiliki fitur teknologi yang sangat tinggi, yaitu kita kembali dulu ke grafis sebelumnya. Di grafis ini masih akan menunjukkan tentang banyaknya fitur-fitur pengamanan lainnya seperti jendela, yaitu memiliki anti peluru
militer dan juga banyak lagi fitur-fitur pengamanan lainnya seperti dari mesinnya dengan daya yang 530 kekuatan tenaga kuda atau horsepower dan juga torsi maksimal mencapai 830 Nm dan bisa menciptakan laju yang begitu cepat mencapai 160 km per jam. Mobil kepresidenan Republik Indonesia Mercedes-Benz S600 Guard ini seperti yang sudah kita lihat tadi datanya dalam komposisi yang terlihat bahwa ada spesifikasi-spesifikasi yang cukup banyak sekali kemudian menjadi keunggulan dari kemampuan Mercedes-Benz S600. Kita simak data berikutnya. Data yang akan kami tampilkan ini memperlihatkan bahwa mobil kepresidenan tidak hanya satu jenis Mercedes-Benz S600 Guard, namun ada unit-unit lainnya yaitu 2 unit Jeep Mercedes-Benz dan 1 unit limousines dan semuanya keluaran dari Mercedes-Benz. Kita beralih ke informasi terakhir yang akan kami tunjukkan. Kali ini adalah bagaimana protap keamanan perjalanan kepresidenan di Republik Indonesia. 7 hingga 10 mobil pengiring kepresidenan ini adalah angka yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan zaman Presiden Soeharto hingga SBY yang mobil pengiringnya bisa mencapai 20 mobil pengiring kepresidenan. Dan untuk pasukan pengaman presidennya ada 20 orang minimal, lalu laju yang diwajibkan bagi pengemudi mobil kepresidenan itu antara 80 hingga 120 km per jam. Jadi kalau kita lihat laju maksimal dari Mercedes-Benz S600 mencapai 160 km per jam sudah sangat memenuhi syarat. Dan untuk zaman atau era Joko Widodo dan Yusuf Kala saat ini agak berbeda. Ada protap yang lebih unik yaitu tidak boleh ada sirine dan klakson dan juga meminimalisir penghentian arus kendaraan jadi tidak mengganggu kegiatan atau aktivitas kendaraan warga lainnya. Kita lihat ada informasi terakhir yang akan kami tunjukkan. Satu lagi, ini menunjukkan bahwa fakta ada permasalahan teknis di mobil kepresidenan. Kami akan tunjukkan fakta tidak hanya dari Indonesia, di mana 18 Maret 2017 kejadiannya mogok di wilayah Mempawah, Kalimantan Barat. Lalu 9 September juga di tahun 2016, tepatnya 1 tahun yang lalu, Mercedes-Benz S600 yang merupakan pengadaan di tahun 2007 ini juga pernah mogok di wilayah Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Saat itu juga kunjungan kerja Presiden Joko Widodo. Dan satu lagi contoh mobil kepresidenan di dunia yang kemudian mogok adalah Cadillac One, The Beast, yang ditumpangi oleh Presiden Amerika Serikat pada saat itu di era Presiden Barack Obama, mogok di wilayah Israel saat kunjungan kenegaraan. Demikian, Fitri. Ya, Rifai, ternyata ini bukan yang pertama kali terjadi mengenai kendaraan presiden yang mogok. Mungkin ini bisa menjadi bahan evaluasi karena bagaimanapun ini merupakan kendaraan bagi seorang kepala negara. Baik, terima kasih Rifai Pamone dengan pemaparannya. Pemirsa, hari ini petani dan sejumlah aktivis melanjutkan aksi semen kaki di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Aksi ini bertujuan untuk mengenang kepergian dari Patmi, sekaligus melanjutkan perjuangannya menolak pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Aksi ini ditujukan kepada Presiden Joko Widodo dan mereka meminta Jokowi tegas mencabut izin pendirian pabrik semen di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. Pasalnya pendirian pabrik semen tersebut dinilai mencemarkan sumber air. Para petani dan juga aktivis menilai pendirian pabrik semen di Kendeng merupakan bentuk pembangkangan hukum. Pasalnya Mahkamah Agung telah memutuskan membatalkan pendirian pabrik semen di Rembang, namun Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menandatangani izin lingkungan baru sehingga kegiatan penambangan kars tetap berjalan. Sejak minggu lalu petani Kendeng berunjuk rasa dengan menyemen kaki mereka. Aksi ini dilakukan sebagai simbol kehidupan petani Kendeng yang terbelenggu dengan keberadaan pabrik semen. Pemirsa, warga yang menolak keberadaan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah untuk menghentikan aksinya sambil menunggu laporan kajian lingkungan hidup yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Pembangunan pabrik semen Indonesia di Kabupaten Rembang, Jawa Tengah hampir rampung dan siap beroperasi penuh 1 April mendatang. Kepala Konstruksi Proyek Pembangunan Pabrik Semen Indonesia, Ruri Ada, mengatakan pihaknya telah melakukan percobaan terhadap mesin pabrik, mengingat mesin pabrik sempat dihentikan setelah dilakukan pencabutan izin beberapa waktu lalu.
Pembangunan sampai saat ini sudah bisa dikatakan selesai dan siap beroperasi untuk mencapai performance test. Kapan kira-kira itu, Pak? Ini sedang proses, namun ada beberapa kendala karena seperti kita tahu ya, problem yang sempat kami alami suspend selama 1 bulan lebih, yaitu mengakibatkan peralatan mengalami beberapa problem. Kementerian Perindustrian pun mendukung pengoperasian pabrik semen milik PT Semen Indonesia di Rembang, Jawa Tengah. Keberadaan pabrik semen Rembang dinilai mendukung program pemerataan pembangunan yang tengah digenjot pemerintah. Ini sudah ke lapangan dengan direksi Semen Indonesia dan Semen Rembang. Kalau perindustrian ya kita tentu mendukung pengembangan dari industri semen, karena industri semen kan merupakan backbone daripada infrastruktur yang sedang menjadi prioritas pemerintah. Namun Kepala Staf Kepresidenan Teten Mas Duki menyebut Istana telah mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera menyelesaikan laporan kajian lingkungan hidup strategis bagi pembangunan pabrik semen Rembang. Saya kemarin sudah sampaikan ke Dun Retno dan kawan-kawan supaya aksinya dihentikan dulu, ya, karena kasih waktu dulu kita untuk menuntaskan kajian lingkungan hidup strategis yang sedang dikerjakan oleh Menteri Lingkungan Hidup, dan itu akan selesaikan akhir bulan ini. Nah, dari situ nanti akan menjadi rujukan untuk pengambilan keputusan pengembangan Rembang dalam industri semen. Warga yang menolak pembangunan pabrik semen menilai pembangunan pabrik dilakukan tanpa adanya izin lingkungan. Warga khawatir keberadaan pabrik akan merusak kondisi alam di wilayah mereka. Manajemen PT Semen Indonesia pun berjanji akan membangun embung atau sumber air. Tim Liputan Metro TV.